Jadi salam kenal. Sekarang kita memasuki sesi kedua. Judulnya kalau di buku modul itu sebelumnya kita akan masuk langsung ke halaman 2.36 karena di kegiatan belajar mengajar ke 1 kemarin kan di modul 2 ada sesinya kegiatan belajar 1, kegiatan belajar mengajar 2, kegiatan belajar mengajar ketiga. Nah, kita hari ini langsung saja masuk ke kegiatan belajar mengajar ketiga karena minggu lalu yang kegiatan belajar mengajar ke-1 dan kedua sudah saya singgung di pertemuan pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya tetap cantumkan di sini slide-nya, nanti dibaca sendiri. Jadi hari ini kita masuk ke kegiatan belajar mengajar 3 modul halaman 2.36 bagi yang sudah punya modul. Oh iya, tadi Mbak Furaida sudah saya note kalau izin sudah menghubungi saya. Terima kasih Mbak Tri Gustina Sari. Selamat siang Mbak Wiwin. Oke. Jadi itu ya. Kemarin karena kegiatan belajar mengajar modul 2, kegiatan belajar mengajar 1, 2 sudah saya singgung di pertemuan pertama, maka hari ini kita langsung menuju ke kegiatan belajar mengajar 3 di modul halaman 2.36 bagi yang sudah punya modul. Kalau belum punya modul, bisa mengikuti slide. Oke, saya mulai. Nah, karena judulnya hari ini adalah analisis pasar dan pemasaran, tentu saja teman-teman mungkin akan bertanya, mengapa kita ini butuh menghitung pasar? Nah, tentu saja karena apabila kita ingin meluncurkan sebuah produk atau menjadi seorang pembisnis, pemasaran ini sebagai salah satu ujung tombak kemajuan dan perkembangan usaha. Bagaimana mungkin apabila kita ingin memulai sebuah bisnis, tetapi produk kita ataupun jasa kita tidak dikenal oleh calon konsumer atau pelanggan kita. Nah, itulah pentingnya pemasaran. Memperkenalkan. Mungkin ada yang sudah kenal karena mereknya sudah dikenal puluhan tahun yang lalu. Ya, Mbak Widyaningsih, nanti saya absen di akhir ya, Mbak. Tapi terima kasih sudah hadir. Oke, jadi itu mungkin saya kembali lagi ke slide. Di slide nomor 14 ya sekarang, di slide ke-14 kalau teman-teman baru join. Jadi itu mungkin brandnya atau mereknya sudah dikenal karena sudah dipasarkan dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi selamat siang Mbak Betty. Tetapi bagaimana juga apabila kita memulai bisnis, kita akan selalu ingin memunculkan fasilitas baru atau servis baru. Nah, inilah fungsinya pemasaran agar pelanggan kita akan semakin memahami keterbaruan apa yang kita miliki dalam bisnis kita. Oke. Sekarang kita masuk ke slide nomor 15 bagi yang baru bergabung. Nah, apabila kita berbicara mengenai pasar, mungkin kita sering mendengar pasar. Apa itu pasar? Ya, dalam sehari-hari kita pergi ke pasar, yaitu tempat kita membeli ataupun kita berbisnis di pasar. Nah, apa sebenarnya pengertian dari pasar? Tentu saja di pasar kita akan bertemu pembeli dan penjual. Permintaan di mana pembeli membutuhkan sebuah permintaan dan penjual menawarkan sebuah barang. Nah, mereka bertemu untuk bertransaksi. Nah, bagaimana kesepakatannya? Mungkin kalau dari beberapa tahun yang lalu, zaman purba dulu, kita mengenal istilah barter, tukar tambah, atau bukan tukar tambah, barter itu ya saling menukar saja, tidak ada kesepakatan. Nah, kalau di sini zaman sekarang, di modern ini kita mengenal sebuah harga. Nah, harga adalah sebuah alat sebagai sarana
di mana kita bisa bertemu sepakat untuk menjual dan membeli sebuah produk. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan studi kelayakan bisnis? Dilihat dari aspek pasar. Nah, kalau studi kelayakan bisnis melihat pasar ini sebagai alat keseimbangan supply dan demand, yaitu permintaan penawaran. Jangan sampai uh, permintaannya membludak, barang yang tersedia sangat sedikit. Apa yang terjadi? Kelangkaan dan harga menjadi sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai barang yang ditawarkan sangat banyak tetapi permintaan sangat sedikit. Apa yang terjadi? Kerugian ataupun barang menjadi tidak berharga atau tidak memiliki nilai value. Nah, kalau kita sudah mengerti apa itu pasar, bagaimana studi kelayakan bisnis dilihat dari pasar, nah sekarang bagaimana dengan pemasaran? Apa itu pemasaran? Ya, saya yakin teman-teman di sini sudah sering mendengar istilah pemasaran. Nah, pemasaran di sini nanti kalau semisal ada yang bertanya bisa di chat ya. Nanti akan saya jawab pertanyaannya di akhir sesi, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silakan disimpan dulu nanti di akhir sesi. Tujuannya bukan saya membatasi pertanyaan, tidak, karena materi hari ini cukup banyak dan ada kalkulasi matematikanya, sehingga teman-teman bisa konsen dulu, bisa memahami, baru kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tuh. Oke, saya kembali lagi bagaimana dengan aspek pemasaran. Nah, pemasaran di sini diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan. Intinya adalah pemasaran ini adalah sebuah kesatuan proses, mulai dari harga. Tentu saja ketika kita memasarkan, misalnya contohnya kita membuat pamflet, kita membuat brosur produk yang akan kita jual atau jasa yang akan kita tawarkan. Tentu saja kita di brosur itu ada harga. Kemudian bagaimana mendistribusikannya, ide barang jasa, keterangannya seperti apa ya. Jadi sebenarnya pemasaran itu tidak hanya memperkenalkan, tetapi juga lebih luas konsepnya. Mulai dari menetapkan harganya, mempromosikannya, mendistribusikannya, sampai itu barang atau jasa itu diterima oleh pelanggan. Itu ya, dari pengertian pasar ini masih dasar, pengertian. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dicatat aja atau di chat di halaman. Atau mungkin kalau ada yang malu bisa di grup WhatsApp juga boleh. Kalau misalnya ada yang malu juga bisa chat saya pribadi juga boleh kalau misalnya ada yang tidak dipahami. Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini di slide nomor 16, sekarang kita masuk di slide nomor 16. Di sini ada diagram sistematika proses pengajian aspek pasar. Nah, kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman di sini mengikuti sesi 1 minggu lalu, di tahap nomor 1, 2, sampai 3 ini saya sudah sempat singgung di pertemuan yang lalu, yaitu menilai situasi. Kemarin saya menyinggung bagaimana kita harus memahami dulu kondisi pasar atau tempat kita akan mempromosikan itu. Mungkin yang contohnya kemarin kalau nggak salah mengenai Taiwan yang disampaikan oleh Mbak Betty. Oh, setahu siapa Mbak? Lupa saya, mohon maaf. Nah, itu kita harus tahu bagaimana di pasar Taiwan contohnya kemarin. Kita harus tahu bagaimana kondisi alamnya, tradisi masyarakatnya. Kemudian setelah kita melihat situasi, belajar mengenai situasi, kita kaji bagaimana kita merencanakan pangsa pasarnya, posisi menghadapi persaingannya. Apakah ada persaingan ataukah maksud saya apakah ada kompetitor yang sudah terlebih dahulu memulai usaha. Setelah dikaji lebih dalam, kita kumpulkan data primer dan data sekunder. Nah, ini juga saya singgung minggu lalu. Kalau teman-teman belum hadir, data primer ini adalah data yang kita peroleh dari survei. Nah, dari survei, dari artikel,
Kemudian kalau data sekunder itu adalah data yang telah tersedia sebelumnya. Data yang tersedia sebelumnya ini mungkin dari laporan keuangan sebuah perusahaan seperti itu, atau dari uh, histori perusahaan Mbak atau Mas bisnis. Kan misalnya teman-teman sudah punya bisnis berjalan 5 atau 10 tahun, tentu saja punya data penjualan dari tahun pertama, 2, 3. Nah, itu bisa digunakan masuk ke dalam data sekunder. Kalau data primer ini data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Nah, pada sesi 2 ini kita akan belajar mengenai analisis dan peramalan. Nah, bicara meramalkan ini tentu saja sangat menarik karena eh, di sini ada peramalan bukan dalam arti kita meramalkan secara tidak ilmiah, supranatural bukan, tetapi kita di sini akan meramalkan dengan pendekatan teknik matematika, menggunakan teknik manajemen waktu itu ya. Jadi bukan di sini peramalan ini kita meramalkan, bukan secara supranatural, itu tidak. Oh ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke slide 17. Nah, prosedur pengukuran peramalan. Nanti di slide-slide berikutnya kita dapat meramalkan itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini saya ingin bertanya satu pertanyaan. Mengapa kita harus meramalkan bisnis kita di masa akan datang? Kenapa kita harus membuat peramalan? Mungkin di sini ada yang tahu. Di sini ada yang tahu mungkin kenapa kita butuh meramalkan eh, penjualan kita di masa datang, misalnya setahun ke depan. Oh, kita butuh meramalkan, saya harus menjual 5.000 unit seperti itu. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa kita butuh melakukan peramalan di sini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat mungkin di kolom komentar, ataupun kalau mau bicara dengan mikrofon juga dipersilakan. Saya beri kesempatan. Betul, Mbak Ayu Busbis hari ini. Nih, selamat siang Mbak Ayu, sehat ya? Betul, ini untuk memprediksi permintaan. Kadang kita dari beberapa tahun, misalnya mungkin Mbak Mas Rayani, ya Mbak Mas Rayani ini kalau nggak salah yang dari Malaysia, bukan? Atau saya lupa. Oh iya betul, berarti saya masih ingat Mbak Mas Rayani yang dari Malaysia. Sekarang jam berapa Mbak di Malaysia? Jam 10 atau jam setengah, jam 11? Jadi betul, untuk operasi permintaan 11.30. Oh ya, sama berarti ya dengan jam Taiwan. Betul juga yang dikatakan oleh Mbak Mas Rayani ini, kalau kita untuk memprediksi permintaan. Jadi kan mungkin teman-teman tahu kalau misalnya punya bisnis sudah punya 5 tahun, oh setiap tahun ini trennya meningkat 10%. Berarti nanti di tahun 2021 saya harus menambah produksi saya sebanyak 10%. 2022 saya harus menambah 10% lagi. Jadi di 2022 menambah 20% dari 2020. Nah, ini juga Mbak Mas Ria, Ibu Ketua kelas ya. Ini untuk mengantisipasi adanya kegagalan atau kendala. Ya, betul. Jadi ini juga kalau semisal untuk mengantisipasi kegagalan itu sebaliknya dari yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau semisal uh, setiap tahun trennya kenapa menurun 5% ya? Ya sudah, nanti di tahun depan saya merencanakan produksi sama saja tidak usah diturunkan 5%, tetapi saya genjot di bagian pemasaran. Berarti ya ada yang salah ini. Nah, itu. Jadi kita butuh meramalkan itu benar untuk mengantisipasi adanya kegagalan. Nah, ini juga betul Mbak Lani, ini saya suka jawabannya juga. Itu menetapkan kebutuhan sumber daya ini sangat berkaitan karena memang apabila permintaan meningkat, otomatis sumber bahan baku juga meningkat. Tenaga kerja juga akan meningkat.
mungkin kapasitas mesin juga ditingkatkan. Kalau dulu menggunakan kapasitas mesin yang mampu menghasilkan 1000 produk per jam, mungkin harus ditingkatkan. Nah, ini betul. Terima kasih Mbak Leli. Jadi itu ya. Jadi teman-teman saya anggap sudah paham kenapa kita uh, meramalkan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana meramalkan itu? Ya, banyak caranya. Saya bahas satu-satu pelan-pelan. Yang pertama ini ada menggunakan data impor dan ekspor barang sejenis. Nah, dari judulnya adalah impor dan ekspor barang sejenis. Jadi, kita bisa saja kalau semisal belum memulai usaha, kita bisa menggunakan data dari barang lain yang sejenis. Contohnya, apabila kita ingin produksi uh, sabun cair. Nah, kita lihat data penjualan uh, perusahaan sabun cair merek A atau merek B, merek C. Atau juga bisa kalau tidak bisa ditemukan, teman-teman bisa menggunakan data penjualan sabun batang misalnya. Itu kan juga barang sejenis. Nah, di sini ada rumusnya bagaimana meramalkan. Nah, di sini ada PE sama dengan P tambah I dikurangi E dalam kurung tambah delta C. Nah, PE itu apa? Permintaan efektif dicari. Jadi, berapa sih permintaan nanti yang dapat kita dapatkan seperti itu. P ini apa? P ini produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin melempar produk ini di Indonesia. Jadi teman-teman nanti ketik di Google atau ini jumlah produksi sabun cair di Indonesia tahun 2020 atau jumlah produksi minuman sari buah di Indonesia tahun 2020. Atau mungkin teman-teman ini ada yang kalau tahun lalu saya masih ingat sekali ada yang bertanya, apakah ini bisa digunakan untuk skala lebih kecil dalam artian startup atau bisnis yang lebih kecil, yaitu dalam satu kota. Bisa nanti produksinya bukan dalam negeri tetapi ketik saja di Google produksi sari buah di kota Malang atau di kota Surabaya, di kota Jakarta pada tahun 2019 seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang kita ngomong dalam negeri ya, dalam negeri. Kemudian impor dia berapa? Impor ke negara, impor secara umum saja, impor produk sabun cair di Indonesia tahun 2019. Kemudian berapa jumlah ekspornya? Nah, kenapa di sini dikurangi ekspor? Kenapa harus dikurangi? Nah, logikanya ketika kita mengimpor jumlahnya berapa, kemudian dikurangi ekspor, yaitu akan didapatkan jumlah barang yang ada di pasaran sekarang. Oke, itu ya. Itu tujuannya adalah impor dikurangi ekspor itu akan mendapatkan barang yang ada di pasaran sekarang. Nah, ditambah delta C. Delta C ini adalah jumlah perubahan cadangan produk, yakni persediaan awal dikurangi persediaan akhir periode. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman kan biasanya kalau semisal membuat sebuah bisnis, otomatis persediaan ini bisa kita lihat apabila ini contohnya tahun 2000 bulanan juga bisa, bulan Februari mencadangkan 100. Kemudian di akhir Februari memasuki bulan Maret ternyata cadangannya ini kepake 50. Oh, berarti selain produksi yang dianggarkan masih harus menggunakan jumlah produk cadangan. Sehingga ini bisa sebagai indikator bahwa di bulan berikutnya atau tahun berikutnya cadangan ini sebagai indikator dimasukkan sebagai indikator untuk meramalkan produk di tahun depan. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi untuk melihat permintaan ini, rumusnya adalah produk dalam negeri selama masa bersangkutan. Produk sabun cair di Jakarta atau di Indonesia setelah tahun 2019. Kemudian berapa jumlah impornya, berapa jumlah ekspornya. Dikurangkan impor, dikurangi ekspor. Kenapa dikurangkan? Itu berarti jumlah barang yang ada di pasaran. Nah, produksi dalam negeri ditambah jumlah
pengurangan impor dan ekspor, ditambah jumlah cadangan produk yaitu selisih persediaan awal dikurangi persediaan akhir periode. Ini persediaan ya, bukan jumlah produksi. Tolong diperhatikan ini persediaan. Delta J ini persediaan. Jadi sebenarnya kalau kita bisnis kan kita pasti punya cadangan ya. Jangan-jangan nanti permintaannya kurang. Seperti itu. Nah ini persediaan ini di awal atau sampai di akhir ini ada yang kepake nggak? Kalau ada yang kepake ditulis di situ. Nah penjumlahan semua ini nanti dapat didapatkan eh, permintaan kasar dalam 1 tahun. Tuh. Nah, kemudian kita akan bertanya bagaimana apabila produk kita ini tidak tidak ada dalam negeri. Dalam artian produk ini pertama kali diluncurkan di Indonesia. Nah, tidak ada kompetitor pesaing di Indonesia. Nah, bisa teman-teman adanya di negara Italia misalnya. Oke, berarti teman-teman bisa mengambil barang sejenis yang ada di luar negeri. Itu juga boleh ya, karena memang eh, kenyataannya produk itu belum diluncurkan di Indonesia. Atau mungkin bisa kalau Italia mungkin Eropa pangsa pasarnya berbeda. Mungkin barang itu diluncurkan di yang serupa dengan Indonesia negara berkembang di Filipina misalnya atau Vietnam. Itu kan kondisi ekonominya serupa dengan Indonesia atau India. Nah, itu juga bisa. Itu bagaimana apabila tidak ada kesulitan juga? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan data produk mengganti. Misalnya di situ sabun batangan untuk menghadapi persaingan produk sabun cair. Atau juga misalnya bisa menggunakan data kapasitas produk lanjutan. Oh, ternyata nih produk ini benar-benar tidak ada yang sejenis, tidak ada di Indonesia. Nah, bagaimana? Cara yang lainnya adalah kita bisa melihat dengan kapasitas produk lanjutan. Apa itu produk lanjutan? Nah, contoh gampangnya adalah saya ambil contoh di sini adalah kain atau pakaian. Nah, semisal teman-teman ini memiliki usaha pemintalan benang, usaha benang. Oke, pemintalan benang nih ya. Otomatis apabila teman-teman kesulitan meramalkan, oh ternyata produksi kain atau pakaian ini semakin lama semakin meningkat di Indonesia. Otomatis saya yakin usaha pemintalan benang saya ini akan laris manis karena eh, bisnis pakaian dan kain itu sangat meningkat tajam. Oke, itu ya. Jadi kita bisa melihat dari usaha lanjutannya. Sampai sini bisa dipahami ya, saya rasa masih mudah. Jadi itu ada di slide nomor 17. Kalau semisal belum ada pertanyaan, saya masuk ke slide nomor 18 sekarang. Nah, jadi kalau di slide nomor 18 ini, saya sudah singgung juga mengenai permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Nah, jelasnya permintaan itu bisa dilogika ya, teman-teman. Permintaan itu adalah barang yang diminta. Ya, sudah namanya permintaan. Jadi barang yang dibutuhkan konsumen, yang konsumen ini mampu beli pada tingkat harga berapapun. Jadi intinya permintaan itu adalah kalau kita sudah butuh, otomatis harga berapapun pasti kita akan bisa membelinya. Nah, itu. Permintaan ini dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan konsumen dengan yang punya kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Kalau kita sudah butuh, otomatis ya dalam tingkat harga berapapun pasti kita akan berusaha untuk memenuhi permintaan kita. Sedangkan penawaran, apa itu penawarannya? Penawar ini adalah barang ditawarkan di pasar pada tingkat harga tertentu. Nah, jelas ya. Jadi permintaan adalah barang yang dibutuhkan, barang yang diminta, sedangkan penawaran adalah barang yang ditawarkan. Nah, faktor yang berpengaruh apa saja? Kalau permintaan, faktor yang berpengaruh apa? Ya harga barangnya, jumlah harganya, jumlah barang yang tersedia, yang diminta. Misalnya nih, pada waktu pandemi ini tentu saja teman-teman, ya boleh Mbak Fitriani, silakan bertanya. Maaf tadi saya belum baca slide ininya, chatnya.
Silakan ketik aja atau mau ngomong juga boleh sih. Sambil saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Sambil Mbak Ya, Fitriani Pak. mau mengetik. Enggak, sekarang ya Pak. Atau nggak mau Ini ngomong juga boleh. pas. Nah, faktor berpengaruh apa? Ya jumlah barang yang Dengar diminta, nggak Pak? harga Halo Pak. barangnya, tingkat pendapatannya, selera konsumen. Nah, ini jelas ya. Mungkin teman-teman butuh barang masker kalau di pandemi ini sebulan butuh 30 minimal, minimal. Nah, kalau yang tersedia di pasar cuma 20, apakah itu bisa seimbang? Saya tidak, karena kita butuhnya 30. Harganya sangat gila-gilaan. Nah, tentu saja kalau harganya sangat tinggi kita tidak bisa membeli. Atau mungkin masker medis yang masker sekali pakai itu harganya sangat mahal. Ada masker kain. Ya sudah, saya membeli masker kain. Nah, itu kan sebagai salah satu faktor kita meminta atau kita untuk membeli. Atau seleranya, wah, saya masker masker kain ini untuk bahan tertentu saya memilih warna gelap karena kalau warna putih mudah kotor. Nah, ini kan juga berpengaruh. Nah, itu salah satu banyak faktor yang berpengaruh dalam permintaan. Itu diingat-ingat sendiri mungkin keluar di ujian. Bagaimana dengan penawaran? Apa yang berpengaruh? Nah, tentu saja sebaliknya. Kalau penawaran, kalau sebagai pebisnis, kita akan memperhitungkan kompetitor kita. Kalau kompetitor kita menjual dengan harga Rp1.500, kita menjual 5.000, apakah itu tidak menjadi bumerang bagi kita? Biaya faktor produksi, otomatis kalau misalnya faktor produksi manual, Anda menggunakan manual banyak tenaga kerja, otomatis Anda akan membutuhkan harga jual lebih tinggi karena harus membayar tenaga manusia lebih mahal daripada meningkatkan kapasitas mesin. Ini berkaitan dengan teknologi. Teknologi semakin maju, harganya juga mau menyesuaikan. Oh, Mbak Fitriani suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Atau teman-teman ada yang mendengar? Saya tidak mendengar. Mendengar, Pak. Saya nggak dengar. Saya dengar jelas, Pak. Terdengar nggak Pak? Oke. Sekarang. Mbak Fitriani nanti kalau Halo. saya coba, saya tidak mendengar, mungkin teman-teman mendengar, saya nggak mendengar, mungkin bisa lewat chat ya. Oke, saya lanjutkan dulu sambil menunggu Mbak Fitriani. Eh, nah, sekarang kita belajar mengenai mengukur permintaan sekarang. Nah, sebelum kita meramalkan ke depan, kita butuh meramalkan permintaan yang ada sekarang. Oke, dia diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan. Nah, di sini sebenarnya nanti ada banyak pendekatan satu-satu ya. Yang pertama adalah pasar potensial. Jadi, pasar potensial ini uh, dijelaskan sebagai jumlah penjualan maksimal dalam unit atau rupiah yang bisa dicapai seluruh perusahaan yang bersangkutan selama satu waktu dan dalam tingkat usaha pemasaran dalam lingkungan tertentu. Jadi, kita kan ketika kita ingin meluncurkan sebuah bisnis atau membuat peramalan, kita pasti menargetkan bulan ini supaya saya balik modal, saya harus menjual 1.000 unit atau dalam bentuk rupiah misalnya dengan sejumlah uang 25 juta rupiah. Nah, ini maksudnya adalah pasar potensial. Jadi kita harus memenuhi uang atau satuan produk dalam misalnya satu bulan harus mencapai target 25 juta atau satu bulan harus menjual 5.000 unit. Nah, dalam tingkat lingkungan tertentu, dalam artian ini yang dipasarkan di daerah mana. Kalau produknya emang didasarkan di Indonesia di kota ya kota, daerah seperti itu. Nah, ada metode yang dipakai. Yang pertama adalah namanya chain ratio method, yaitu chain ratio method.
chain ini rantai, rasio adalah perbandingan. Jadi rantai perbandingan. Nah, metode ini memperhitungkan pasar potensial dengan mengalihkan suatu angka dasar dengan beberapa persentase keuangan. Nah, saya ulangi, dihitung dengan cara mengalihkan suatu angka dasar dengan beberapa persentase keuangan. Nah, sebagai contohnya, langsung ke contoh ya, mungkin kalau pengertian agak susah membayangkan. Kita beri contoh. Nah, ini ada pertanyaan Mbak Fitriani. Peramalan yang kita lakukan tidak selamanya sesuai. Contohnya sebelum corona menyerah pasti banyak pelaku usaha melakukan plan produksi dan ketika corona ada pasti mengalami gagal total. Apa yang harus berlaku untuk menghadapi keadaan yang terduga seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus. Tentu saja kadang itu ketika kita meramalkan sesuatu pasti ada kegagalan ya. Tidak ada satu kondisi di mana kita ini sudah diramalkan ternyata tidak bisa tercapai karena suatu hal yang kita tidak bisa pahami. Contohnya adalah pandemi ini. Nah, di sini mungkin saya juga butuh bantuan dari teman-teman apabila punya ide, punya jawaban juga yang disiarkan kepada Mbak Fitriani. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya apabila kita sudah meramalkan dan tetap saja tidak bisa tercapai, di slide setelah nanti, di slide nomor 20 sekian itu ada memperhitungkan bagaimana apabila peramalan kita miss. Yaitu, nah, kita miss secara singkat saya jelaskan sekarang. Jadi nanti ada perhitungan matematiknya, bagaimana kita melihat apakah peramalan kita ini tepat atau tidak. Nah, kita menggunakan sebuah rasio. Misalnya peramalan kita ini meleset 20%. Oke, meleset 20%. Nah, dari bisnis teman-teman ini, meleset 20% ini apakah masih bisa dianulir, bisa diterima atau tidak. Apabila semisal bisa diterima, oke, kita bisa meramalkan dalam bulan depan. Oke, setelah 20%. Berarti peramalan kita ini kita ramalkan tahun 2020, diramalkan di tahun 2019. Nah, setelah kejadian corona ini, tahun 2020, otomatis kita harus segera merubah peramalan baru. Kita membuat peramalan baru dari peramalan yang miss tadi. Contohnya, bulan Februari, corona merebak di Indonesia bulan Maret, tapi merebak di seluruh dunia di bulan Januari, Februari. Karena di Cina, corona di Desember. Nah, oke, setelah Januari, Februari, Maret, itu dengan perhitungan rasionya kita miss 20% dari unit yang kita tetapkan, kita ramalkan misalnya 1000 unit, ternyata miss 20%, cuman bisa terjual 800 unit. Kita harus segera mengambil langkah, yaitu kita menggunakan data lagi tahun 2019, kita kurangi 20%. Kita kurangi 20% untuk di bulan di bulan April, Mei sampai ini. Karena dari 3 bulan, kita sudah tahu bahwa dari 3 bulan atau 2 bulan pertama, kita miss 20%. Nah, angka lebih baiknya apabila kita langsung mengubah data di tahun 2019, which is itu misalnya dari tahun 2019 itu, kita ubah diturunkan 20%. Nah, semacam itu. Kemudian untuk mengatasinya bagaimana? Nah, untuk mengatasi secara umum menurut saya, kita tidak bisa hanya dalam melihat dari aspek kalkulasi pemasarannya saja. Otomatis, nanti menurut saya pertanyaan ini bagus, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek. Yang dilakukan tentu saja adalah kita harus yang pertama mengambil langkah, baik dari langkah pemasaran. Oke, itu jelas pemasarannya mungkin harus melalui online, karena sekarang yang tidak terdampak adalah melalui online. Pendidikan saja terdampak. Kita sekarang melalui online. Nah, kita nggak bisa datang tatap muka seperti dulu offline, kelas offline tidak bisa. Nah, pemasaran. Kemudian sumber bahan baku. Oke, ini juga bisa diatasi. Bagaimana mengatasinya? Kita harus mulai melihat bagaimana bahan bakunya ini lebih murah, dicari yang lebih murah dan lebih dekat mungkin lebih dekat supaya ongkos kirimnya lebih banyak harus kita tekan. Jadi
pertanyaan Mbak Fitriani ini kita harus melihatnya, menyikapinya secara bijak dengan melihat dalam berbagai aspek, tidak hanya dari kalkulasi saja. Sumber daya, apabila memang terpaksa harus mengurangi sumber daya, harus kita lakukan. Misalnya tenaga kerja, seperti yang sekarang lagi demo di Indonesia karena tenaga kerja. Ini adalah salah satu langkah karena kita harus beradaptasi dengan corona. Memang itu sangat menyakitkan. Tapi mungkin di Taiwan kita sudah terbiasa menggunakan jam kerja per jam. Kita dibayar per jam. Tapi di Indonesia tidak terbiasa. Tapi dengan menggunakan contoh, saya tidak berpihak pada politik apapun tidak. Tetapi kita contoh. Bagaimana pebisnis? Kita harus sangat memiliki insting. Ketika kita merasa kita harus mengurangi tenaga kerja, ya kita terpaksa harus melakukan. Kita harus mengubah UMR kita yang per bulannya menjadi basicnya per jam. Seperti di Taiwan sekarang 158 NT per jam. Ya itu memang sebagai salah satu usaha supaya kita bisa bertahan hidup. Nah itu menurut saya, pendapat saya. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan apabila pendapat saya ini kurang lengkap, silakan di chat di situ, di chat. Sambil saya lanjutkan karena saya takut tidak nutut sampai jam 1 nanti. Mungkin tanggapannya boleh silakan di chat di situ ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi ke chain ratio method. Nah, permintaan makan rendah kalori ini contohnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Dari jumlah penduduk dikali pendapatan per kapita dikali rata-rata prosentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan secara umum dikali rata-rata pengeluaran makanan rendah kalori. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan. Oke. Semoga tadi jawaban saya cukup bisa memberi gambaran ya Fitriani ya. Saya harap bisa memberi gambaran. Oke. Jadi kembali lagi ke makanan rendah kalori. Nah, contohnya teman-teman ingin membuka catering rendah kalori. Makanan rendah kalori. Mohon maaf. Nah, kita hitung dulu jumlah penduduk kita di sebuah kota, di sebuah negara berapa. Tergantung skala bisnisnya. Oke, jumlah penduduk misal 15.000 jiwa. Kemudian cari pendapatan per kapita kira-kira berapa. Oke, pendapatan per kapita rata-rata sekitar 5 juta rupiah per bulannya. Oke. Sekarang jumlah penduduk 15.000 dikali 15 juta rupiah dikali. Nah, di sini yang perlu diperhatikan rata-rata prosentase. Jadi di sini bukan lagi bentuk uang, tetapi prosentase. Misalnya, prosentase pendapatan dibelanjakan untuk makanan secara umum. Misalnya yang digunakan untuk makan dari gaji 5 juta ini adalah separuhnya, 50%. Misalnya, untuk makanan dari gaji, itu yang dipresentasi 5 juta ini, 2,5 jutanya untuk makan. Berarti dikali 50%. Misalnya cuman 20% untuk makan, ya dikali 20%. Nah, kemudian dikali lagi rata-rata pengeluaran makan rendah kalori. Ternyata yang untuk rendah kalori makanan saya cuma 10%, ya dikali 10%. Oke, sampai sini paham ya. Jadi jangan lupa di sini ada persennya. Saya ulangi. Pertama, untuk chain ratio method ini sangat sederhana. Bagaimana permintaannya? Ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis. Yang pertama, kita hitung jumlah penduduknya, entah dalam suatu daerah atau dalam satu kawasan tertentu. Dikali pendapatan per kapita berapa, misalnya 5 juta, 6 juta. Dikali prosentase. Untuk makanan saja ternyata cuma 30%. Dikali 30%. Dari 30% itu rata-rata pengeluaran makanan rendah kalori. Tadi kan rata-rata makanan. Bisa nyemil, bisa nasi goreng, bisa gulai. Nah, ternyata yang untuk makanan sehat, vegetarian misalnya cuma 10% dikeluarkan setiap bulan, berarti dikali 10%. Nanti akan didapatkan permintaan makanan rendah kalori dalam suatu kawasan tertentu. Itu ya, saya rasa masih sederhana. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke slide nomor 20. Di slide nomor 20. Tadi yang slide nomor 21 2019 paham ya? Kalau semisal belum paham, nanti silakan dicat lagi seperti yang Mbak Fitriani. Oke. Mengukur permintaan sekarang. Sekarang tadi yang pakai metode chain ratio method. Nah, sekarang yang kedua adalah pangsa pasar. Nah,
Di pangsa pasar ini, bagian penjualan nyata atau aktual perusahaan dalam industri yang bersangkutan di pasar atau prestasi perusahaan dalam industri. Nah, itu penjelasannya. Kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, perusahaan ini mengukur pertumbuhan penjualan sebesar 5% setahun. Nah, ini misalnya tahun 2019 ini punya perusahaan, teman-teman punya bisnis sudah 5 tahun. Nah, setiap tahunnya teman-teman ini meramalkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5%. Nah, namun sayangnya pertumbuhan perusahaan barang sejenis adalah 10%. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut menjadi prestasi bagi perusahaan industri? Mungkin teman-teman di sini bisa menjawabnya nih. Contohnya simpel, saya rasa pasti bisa. Bisnis teman-teman, bisnis sabun cair tadi, teman-teman meramalkan mengalami pertumbuhan 5%. Tetapi, perusahaan sejenis dalam industri sejenis, pertumbuhannya adalah 10%. Kira-kira apakah bisnis saudara ini termasuk dalam kategori memuaskan atau tidak? Nah, kalau pertumbuhan, dia bertumbuh. Tapi memuaskan atau tidak? Nah, itu apakah menurut teman-teman ini memuaskan? Silakan apabila yang ingin di menjawab, boleh. Apakah bisnis tadi dari contoh di atas termasuk memuaskan? Nah, silakan. Sambil saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di halaman 21. Mengestimasi total permintaan pasar. Nah, sebenarnya ini juga sama sih seperti metode yang tadi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak sekali metode yang digunakan untuk mengestimasi permintaan pasar. Nah, sekarang kita belajar mengenai total permintaan pasar. Jadi, total volume yang dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu dalam suatu lingkungan pasar tertentu. Jadi, ini batasannya banyak. Jadi, produk yang ditawarkan kepada konsumen wilayah geografis tertentu selama kurun waktu tertentu lingkungan pasar tertentu. Oke. Langsung saja masuk ke rumusnya. Ya, sambil saya masih menunggu ini ya, jawaban dari teman-teman. Bagaimana tadi studi kasus yang di slide nomor 20? Mungkin Mbak Fitriani lagi mau mencoba menjawab. Atau Mbak yang lainnya, Mbak Betty, Mbak Masria, Mbak Laili, Mbak Melani, Mbak Wiwin, Mbak Vera, yang lain mungkin bisa. Nanti tadi saya boleh diketik, boleh ngomong, sambil saya lanjutkan ya. Nah, di sini Q sama dengan N kali P kali Q. Jadi Q ini adalah total permintaan pasar. Sama, Q ini singkatannya dari quantity. Jadi disingkat Q. Q besar. Total permintaan pasar, quantity permintaan. Jadi kita singkatnya Q besar untuk membedakan dengan quantity yang Q kecil. Nah, N ini jumlah pembeli di pasar. Jadi berapa orang yang beli. P ini harga rata-rata satuan. Misalnya harga rata satuannya Rp2.000. Nah, Q ini adalah jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Nah, ini jumlah juga. Jadi, N ini orang, P ini harga dari price, harga rata-rata satuan. Q ini adalah quantity yang dibeli per tahun. Misalnya, per tahun dalam satu wilayah tertentu membeli sabun cair sebanyak 20.000 unit. Kemudian N-nya berapa? N-nya orang yang beli, harganya berapa? Nah, itu nanti permintaannya berapa. Tuh. Itu masih sederhana. Masih sederhana contohnya. Jadi saya lanjutkan dulu. Ke slide nomor 22. Masih teman-teman masih bisa mendengar suara saya kan? Atau masih Pak, jelas sekali.
Oh ya, terima kasih Mbak Mas Rayani. Saya takut ternyata ternyata saya ini. Oh iya, Mbak Mas Rayani karena bisa mendengar. Jadi menurut Mbak Mas Rayani ini kayak menyesal gitu dia ngechat. Jadi menurut Mbak Mas Rayani kalau misalnya pertumbuhan bisnisnya Mbak Mas Rayani itu bertumbuh 5% per tahun. Kemudian tetapi saingan Mas Rayani ini eh, pertumbuhannya 10%. Kira-kira menurut Mbak Mas Rayani ini bisnis Mas Rayani memuaskan nggak? Oh, ini teman Mbak Fitriani sedang bertanya, apakah yang lain bisa kelihatan slide-nya? Kalau Mbak Fitriani, kalau semisal tidak bisa melihat slide-nya, di-download yang ada di LMS atau di grup WhatsApp. Nah, ini saya kirim lagi lah di grup Di WhatsApp. tempat saya bisa. Di tempat saya di HP juga bisa terlihat slide-nya. Ini saya kirim lagi ke grup WhatsApp ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya ditolak LMS terus. Ya, memang agak kesulitan memang. Ya, betul Mbak Mas Rani tidak memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Betty. Jadi memang itu tidak memuaskan ya. Memang bertumbuh, tetapi perlu diwaspadai kompetitornya meningkat. Nah, berarti ada yang salah dengan kualitas ataupun dengan penetapan harganya atau mungkin distribusinya. Mbak Ayu, kalau menurut saya kalau bisnisnya tergolong baru saya puas, tapi kalau bisnis saya sudah berjalan lama dan hampir berjalan bareng dengan pesaing mana saya tidak bersaing, maksudnya mungkin tidak puas ya betul. Ya kalau memang baru oke puas betul 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 Mbak Ayu terima kasih. Memang kalau misalnya baru oke, tapi kalau kalau udah berjalan lama sama-sama pesaing lagi ya sebelahan lagi tokonya ya kan ya pasti ada yang salah. Bukan ada yang salah, mungkin ada yang perlu dievaluasi dari bisnis. Ah gitu. Ini ada saran dari Mbak Melani, Mbak Fitriani. Mbak Fitriani coba leave dulu, nanti masuk lagi, baru muncul lagi, muncul slide-nya. Kalau masih nggak bisa, saya udah posting di grup WhatsApp. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih jawabannya, Mas Rayani, Mbak Betty, Mbak Ayu, jawabannya bagus. Nah, dan terima kasih juga untuk Mbak Melani sarannya. Oke, saya lanjutkan meramal permintaan. Nah, ini meramal permintaan saya juga tadi sudah sebutkan banyak sekali caranya. Nah, kalau memang teman-teman ini nanti ingin bisnis itu lupa, wah saya udah 3 tahun lalu hadir di kuliah analisis studi kelayakan bisnis. Saya lupa bagaimana cara meramalkan yang dijelaskan oleh tutornya. Nah, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu teknik kualitatif. Nah, di teknik kualitatif ini bisa dilakukan dengan survei, wawancara, pendapat ahli, tes pasar. Nah, menurut saya ini lebih mudah. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada orang yang sudah bergelut di bidang sejenis. Bertanya, sharing, atau melakukan survei kecil-kecilan. Itu juga bisa. Ternyata itu jauh lebih mudah. Kalau yang kuantitatif, nah nanti banyak sekali. Yang saya di sini cuma menuliskan 2, analisis runtut waktu, analisis regresi korelasi. Nah, tapi banyak nanti di belakang bawah. Oke, saya lanjutkan dulu. Tapi kita hari ini kita belajar yang kuantitatif ya, karena kualitatif bisa dilakukan sendiri. Nah, kuantitatif ini dengan menggunakan teknik matematika. Yang pertama tadi metode kuantitatif. Yang kualitatif tidak saya singgung, tidak disinggung di sini. Kita singgung yang kuantitatif. Yang kuantitatif yang pertama metode rata-rata. Ya ini metode walaupun matematika tetapi yang paling sederhana penggunaannya. Nah, yang pertama adalah data mungkin. Nah, ini mungkin teman-teman sudah punya bisnis 5 atau 10 tahun. Nah, ini kita gunakan data historinya atau data waktu lampaunya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan lain-lain. Nah,
Tahun pertama misalnya ada data permintaannya, tahun pertama cuma 200 unit. Tahun kedua 300 unit. Nah, kan ada peningkatan. Nah, itu datanya dicatat. Penjualannya juga dicatat dan produksinya dicatat. Semua dicatat. Nah, ini nanti yang seperti kita tambah misalnya dengan inflasi. Oh, 10% inflasinya. Nah, nanti atau ada faktor apa tertentu pertumbuhan penduduk misalnya. Pertumbuhan penduduknya meningkat di kota ini 5% per tahun, otomatis harapannya nanti saya bisa mencapai peningkatan juga sejalan dengan pertambahan penduduk di kota tersebut. Nah, ini yang paling sederhana, pasti kita secara naluri kita untuk berbisnis kita pasti punya data. Kita pasti menggunakan data masa lalu, baik permintaan, penjualan, produksi. Itu pasti kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa digunakan ketika Mbak Thomas punya usaha di bidang baju atau di bidang catering, parcel, mungkin ketika mendekati lebaran, otomatis permintaan akan meningkat tajam. Atau baju juga begitu. Nah, ini kan bisa dilihat polanya dari data-data tahun lalu. Ya, seperti itu. Ataupun juga ini, misalnya masih ingat kalau di Indonesia setiap bulan Agustus pasti ada jual bendera atau pernak-pernik kemerdekaan. Nah, itu juga bisa dilihat. Nah, ini paling sederhana yang bisa kita gunakan. Oke. Ini rumusnya. Rumusnya ada rumusnya tapi walaupun sederhana. Nah, di sini adalah X bar ya atau bisa dikatakan dengan FT. Yaitu FT itu apa? Di situ ada perkiraan permintaan pada periode tertentu. Ya, nih. FT ini perkiraan permintaan pada periode tertentu. Nah, rumusnya adalah XT kumulatif XT atau sum XT yaitu sigma XT permintaan masa lalu. Namanya itu sum atau kumulatif jadi ya jumlah ya atau ada tanda sigma. Ada tanda sigma yang kayak seperti E itu ya, teman-teman bisa lihat kah itu ada tanda seperti E, itu namanya sigma kumulatif yaitu jumlah permintaan dari masa lalu. Kemudian dibagi N. N itu apa? Jumlah periode permintaan masa lalu. Nah, ini contohnya gini. Di tahun pertama ada permintaannya 1.100, tahun kedua turun 800, tahun ketiga 900, tahun keempat 1.200. Nah, bagaimana cara meramalkannya? Nah, sangat sederhana. Berarti ditambahkan aja 1.100 ditambah 800, 900, 1.200. Nah, kemudian dibagi jumlahnya. Dibagi berapa? 4 kan itu tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4. Berapa? Berarti 4. Berarti berapa? Di jumlah sederhana ketemu 1.000. Nah, walaupun ini sederhana, tentu saja karena kesederhanaannya, tentu saja ini tidak mampu meramalkan secara akurat. Terutama apabila produknya ini memiliki tren dan tidak memiliki faktor musiman. Nah, kalau jadi ini datanya random tidak memiliki tren, tidak bisa dilihat ya. Oh, sorry. Mohon maaf. Ini cocok apabila datanya ini, produknya ini tidak memiliki tren atau tidak memiliki faktor musiman. Kalau sari buah tentu saja nggak bisa, karena tentu saja kalau sari buah di bulan-bulan, kalau terutama di Indonesia, bulan Lebaran, Tahun Baru, atau hari besar, dia akan meningkat kan. Nah, ini nggak bisa dilihat. Nah, ini untuk produk-produk yang tidak memiliki tren atau tidak memiliki faktor musiman. Nah, kalau trompet misalnya, ya jangan pakai ini ya. Dia akan banyak larisnya di Desember minggu keempat atau minggu ketiga. Nah, itu. Atau pernak-pernik kemerdekaan ya jangan di kemerdekaan Indonesia maksud saya tidak bisa menggunakan ini karena jelas itu nanti akan di bulan Juli atau di bulan Agustus ramenya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua ada metode analisis runtun waktu. Nah, di slide nomor 25. Oke. Metode peramal ini mencoba meramalkan kejadian di waktu yang akan datang atas dasar serangkaian data kejadian masa lalu. Ya, sama dari intinya meramalkan kejadian di masa datang dari data masa lalu. Sama intinya sama. Tapi komponennya berbeda. Yang pertama adalah T, di sini ada tren. Tren ini polanya menaik kah atau turun kah?
Kemudian musiman, seasonal. Musim-musim tertentu dia bisa tinggi kah atau malah menurun di musim-musim tertentu. Mungkin mungkin teman-teman ada yang tahu apa produk biar nggak ngantuk. Apa produk yang di musim tertentu malah turun? Ayo, saya juga penasaran. Saya juga bingung mencari contohnya. Apa produk di musim tertentu dia malah turun? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Kalau di musim-musim tertentu naik kan, ini banyak tuh. Kalau di Taiwan ini sekarang pasti banyak musim ini Halloween kan. Di sini merayakan Halloween akhir Oktober. Berarti dia banyak pernak-pernik tentang Halloween. Apa yang di musim tertentu malah turun? Nah, kemudian nomor 3 ada cyclical atau cyclical. Itu dilambangkan dengan C. Residu. Itu lambangnya. Residu. Saya juga paham lupa. Nah, itu ada tren, musiman, cyclical, dan residu. Atau eraktif. Nah, kemudian tren. Nah, tren ini merupakan pola pergerakan penurunan atau pertumbuhan jangka panjang serangkaian data historik. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh ini ya tren ini bisa naik atau bisa turun. Kemudian juga musiman. Komponen mencerminkan pengaruh pola-pola pembelian musiman. Ya, tadi sudah saya banyak jelaskan misalnya musim-musim lebaran di Indonesia itu pasti banyak barang yang tiba-tiba permintaannya meningkat pesat. Seperti sari buah, minuman, baju, parcel, kayak gitu. Siklikal atau gelombang konjungtur. Komponen dasar time series yang merupakan komponen paling sulit ditentukan bila rentang waktunya tidak diketahui atau akibat siklus tidak dapat ditentukan. Contohnya siklus alam. Nah, jadi selain siklus, kalau musiman kan jelas nih, jelas musim lebaran, musim misalnya apa musim lebaran ya paling gampang contohnya itu. Tapi kalau siklikas ini musimannya tidak bisa ditentukan. Ini contohnya dipengaruhi oleh siklus alam. Nah, ini agak susah mencari contohnya, tapi mungkin saya bisa mencontohkan harusnya ini musim mangga. Ternyata karena terjadi pemanasan global, musim mangganya bergeser. Nah, jadi misalnya selama di pertengahan bulan musim mangga itu di bulan misalnya Agustus, September, Juli, Agustus, September. Ternyata perubahan iklim. Kemudian musim mangganya berubah jadi lebih pendek atau berubah lebih awal atau berubah jadi lebih telat datangnya. Otomatis eh, bahan makanan yang menggunakan mangga atau di sini biasanya ada sirup es buah mangga otomatis akan terkendala. Nah, itu kalau siklikal. Jadi dia punya time series atau apa ya? Jangka waktunya tiba-tiba berubah. Tidak sangat tidak tepat seperti tahun baru gitu kan tepat. Bagaimana residu? Nah, kalau residu ini malah acak, jadi tidak bisa ditentukan. Nggak ada musimnya, tiba-tiba bulan ini naik, bulan ini permintaannya turun, bulan depan lagi turun lagi, bulan keempat naik lagi. Nah, ini semakin residu ini semakin acak. Jadi itu ya. Nah, ini contohnya. Contoh, kita masuk di slide nomor 27. Mbak Betty ngomong ini musim pandemi, bulan Juli musim bunga sakura mekar juga kalau ada cuaca. Iya, ini musim sakura eh, ini biasanya di daerah pegunungan ya. Di daerah pegunungan harusnya di musim semi itu di bulan Februari sampai Maret ya. Musim semi, musim sakura ini kan. Nah, ternyata mundur karena pemanasan global misalnya atau malah tidak merusak inilah istilahnya merusak pariwisata otomatis kan orang juga nggak bisa datang ke sana ya ke sana belum mekar atau pandemi ini juga bisa mungkin jadi banyak faktor ya dipengaruhi oleh cuaca. Terima kasih Mbak Betty. Saya lanjutkan dulu nomor 27 ini contoh soalnya ya. Yang pertama di situ ada sebuah perusahaan asuransi berhasil menjual polis sebanyak 12.000 pada tahun 2019. Nah,
diramalkan 2020 akan meningkat 5%. Nah, berarti bagaimana menghitungnya? Sederhana ya. Ya, 12.000 ditambah 12.000 kali 5%. Ketemu 12.600. Mungkin di sini teman-teman juga sudah boleh mulai menyiapkan kalkulator. Ini bagaimana cara menghitungnya? Saya ulangi. Misalnya perusahaan polis asuransi ini berhasil menjual polis sebanyak 12.000 pada tahun 2019. Kemudian dia meramalkan 2020 ini akan meningkat 5%. Nah, bagaimana? Berarti berapa unit polis yang harus dijual? Ini matematika dasar ya. 12.000 ditambah 12.000 dikali dalam kurung, dalam kurungnya jangan lupa 12.000 dikali 5%. Nah, ini 12.000-nya dikali 5% dikerjakan dulu baru ditambahkan. Ketemunya 12.600. Nah, tiba-tiba pada tahun depan diramalkan terjadi inflasi yang akan menurunkan penjualan sebesar 10%. Nah, berarti bagaimana? Jadi tahun 2021-nya diturun-turun 10%. Bagaimana? Jadi cara menghitungnya. Ingat, di sini teman-teman mungkin ada yang kurang teliti. Nah, soal berikutnya ini kan tahun depannya lagi. Berarti yang dihitung dari tahun 2020. Nah, berapa hasil tahun 2020 tadi? 12.600, ya kan? Jadi jangan ketika ditanya lagi, tahun depannya lagi menurun 10%, jangan menggunakan data 2019. Paham ya? Jangan menggunakan 12.000, tapi gunakan 12.600 karena kita meramalkan di tahun 2021. Gunakan data 2020 yaitu 12.600. Jangan menggunakan data 2019 yang 12.000 itu. Oleh karena itu saya tulis di sini 12.600. Data hasil dari perhitungan yang sebelumnya di atasnya itu 12.600. Nah, oke, 12.600 dikali 0,9. Nah, kenapa kok 0,9? Kan menurunnya 10%. Kenapa 0,9? Mungkin di sini ada yang bertanya, kok 0,9? Ya, Mbak, itu betul Mbak. Berarti tahun 2020 untuk menambahkan 2021. Jadi, pakai perhitungan yang 2020. Jangan yang 12.000 tadi ya. Paham ya berarti? Nah, dikali 0,9. Kenapa 0,9? Mungkin teman-teman bertanya, kan turunnya 10%. Kenapa nggak dikali 0,1? Nah, ini mungkin teman-teman harus teliti. Menurunnya 10%, jadi menghitungnya kan 100%. 100% menurun 10%, jadi tinggal berapa? 90%. Nah, oleh karena itu dikali 0,9. Ketemunya 11.340. Sampai sini paham ya? Saya ulangi lagi. Tahun 2020 menaik 5%, berarti 12.000 ditambah dalam kurung 12.000 kali 5%. Sama dengan 12.600. Nah, kemudian tahun depannya lagi turun 10%. Nah, kalau turun 10%, pakai data tahun 2020 yaitu 12.600. Dikali 10%. Ingat, ini harus tricky. Harus teliti. 10%. Berarti 100 kurangi 10% tinggal 90%. Berarti dikali 0,90 ketemu 11.340. Sampai sini paham ya? Ini paham ya? Sederhana kan ini? Oke. Kemudian kalau ingin mengetahui rata-rata per bulannya berapa? 11.340 dibagi 12. Oh, berarti per bulannya ketemunya 145 unit. 945 polis. Nah, jika bulan Desember tahun depan memiliki indeks 1,30. Nah, indeks ini nilai proporsi dari rata-rata keseluruhan. Nanti kalau di modul itu dijelaskan lebih detail. Nanti kalau indeks ini maksudnya adalah kan setiap bulan itu kadang-kadang kita tidak selalu tidak mesti, misalnya di Desember ini peningkatan polisnya lebih besar daripada bulan Januari. Jadi nanti ada diketahui di soal bahwa indeks ini pasti diketahui di soal. Kenapa indeks ini tujuannya ya untuk misalnya tahun depan meramalkan tahun depan Desember. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi apabila kita meramalkan tahun depan 2021,
kita ketemunya 11.340. Oke. Per bulannya rata-rata sekitar 945 polis. Tetapi apabila kita ingin mengetahui uh, khusus di bulan Desember saja, nah kita harus tahu indeksnya. Indeks di bulan Desember ini berapa? Indeksnya ini uh, dapat dari proporsi rata-rata keseluruhan. Misalnya di bulan Desember ini proporsi atau rata-ratanya dibandingkan satu tahun ini indeksnya 1,3. Jadi indeks ini adalah nilai rata-rata setiap bulannya dari data tahun lalu. Kan kenapa kita harus mencari per bulan? Karena kita ingin mencari secara pasti kira-kira di bulan Desember 2021. Dan kita juga tahu bahwa setiap bulan itu kadang-kadang tidak selalu pasti 945. Kan ada yang bulan yang tadi saya bilang, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang sedang saja, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kriteria tinggi, sedang, rendah itu dilihat dari indeksnya. Nah, di indeks Desember ini diketahui di soal 1,30 sehingga 1,30 dikali 945 sebesar 1228. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun rata-rata per bulannya ini polis bisa dijual 945 unit, tetapi di bulan Desember, khusus bulan Desember, bisa dijual 1228 unit. Itu paham ya? Ya, itu Mbak Wedi sudah membantu menjawab 100 kurangi 10% 90, sehingga 0,9. Ini ya indeksnya sudah ketahui. Misalnya di soal biasanya diketahui, tetapi kalau misalnya teman-teman bingung apa sih indeks itu, misalnya misalnya di bulan Maret itu penjualan 765 per tahun 11.000 10.000 misalnya, berarti indeksnya berapa? Tinggal dibagi aja 7,6765 dibagi 10.000, itu sebenarnya indeks, tapi biasanya di soal ketahui tuh. Nah, untuk diketahui setiap bulannya. Jadi nanti untuk meramalkan tepat di tahun 2021 pakai indeks itu. Mbak Betty 100 kurangi 10 90%. Nggak usah dikali 10% lagi. Jadi 100% dikurangi 10%. Itu sama dengan 90%. Oke. Nah, 90% ini kan ini pecahan persen kan, kita jadikan pecahan desimal 90 per 100, 90 per 100, atau bisa kita sebut 0,90. 0,90 atau 0,9 itu ya, nggak usah dikali 10% lagi. Oke, itu sekarang masuk ke slide nomor 28. Nah, ada lagi tekniknya exponential smoothing. Jadi intinya banyak sekali, dari yang mulai sederhana sampai yang hitungannya jelimet, hitungannya yang rumusnya banyak. Oke, kalau teknik exponential smoothing ini, jadi rumusnya eksponensial kan artinya eksponennya kan makin meningkat. Nah, ini rumusnya QT tambah 1. Nah, kenapa ditambah 1? Karena kita meramalkan penjualan periode selanjutnya. Sama dengan A, konstanta smoothing yang besarnya 0, antara 0 sampai 1. Kemudian ST, penjualan nyata pada periode T. QT adalah ramalan penjualan pada periode T. Jadi S jangan sampai salah, ST ini penjualan nyatanya, sedangkan QT ini adalah ramalan penjualannya. Oke. Mungkin bingung, saya ada contoh soalnya nggak ya? Bentar. Oh, jadi ini saya tidak ada contoh soalnya, mohon maaf, nanti saya jadi ini sederhana juga kok. A dikali ST dikali 1 kurangi A dikali QT. Oke, saya mohon maaf, saya kelupaan, mungkin ini tidak ada contoh soalnya. A ini konstanta smoothing, ini biasanya diketahui di soal karena konstanta. Kemudian penjualan nyatanya jadi diketahui berapa unit. Nah, QT-nya ini harusnya
diketahui juga sih. Nanti teman-teman tinggal mencari peramalannya, masukkan aja ke rumus. Nanti saya coba cari contoh soalnya. Nah, tapi ini mirip sekali dengan yang ada di slide nomor 29. Nah, kalau teman-teman bisa memahami di slide nomor 29, otomatis bisa mengerjakan di slide nomor 28. Nah, ini yang ada saya kasih contoh soalnya. Teknik regresi korelasi. Nah, sedikit lebih rumit tapi tidak rumit. Sedikit lebih rumit tapi tidak rumit ya. Jadi minta tolong diperhatikan. Jadi regresi korelasi ini memperhitungkan faktor-faktor penting. Nah, bedanya kenapa saya bilang lebih rumit tapi tidak sulit, lebih rumit tetapi tidak sulit. Nah, karena di faktor teknik regresi korelasi ini tidak hanya menggunakan perhitungan yang asalnya, yang asal muasalnya dari data tahun lalu. Kalau teman-teman perhatikan di teknik exponential smoothing, di metode data rata-rata, kemudian di metode data rata-rata ini kan semuanya menggunakan data tahun lalu, data waktu lampau. Nah, kalau teknik regresi korelasi ini, kita tidak hanya memperhitungkan data masa lalu yang kita punya, tetapi kita memperhitungkan faktor seperti harga, kemudian pendapatan, penduduk, promosi. Jadi banyak faktor yang kita bisa masukkan di regresi korelasi ini. Terus pasti teman-teman bertanya, bagaimana bisa kita memasukkan segitu banyak faktor dalam perhitungan matematika? Bisa. Nah, sebelum saya masuk ke situ, minta diperhatikan, ini ada dua teknik. Kita pasti sering mendengar ada variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang besarnya tidak tergantung variabel lain. Variabel yang besarnya tidak tergantung dari variabel lain. Variabel tidak bebas, variabel yang besarnya tergantung variabel lain. Nah, jadi misalnya ini harga. Harga ini masuk variabel bebas atau tidak bebas? Harga. Mbak Furaida. Oh, Mbak Furaida bisa hadir. Jadi kondangannya sudah ini ya. Nggak apa-apa, nanti saya hitung hadir. Berarti Mbak Furaida ini hadir ya. Nanti saya note hadir aja Mbak, karena hadir. Oke, itu ya. Kalau misalnya harga, pendapatan, promosi itu masuk variabel bebas atau tidak bebas? Ini nggak tahu. Masuk ke variabel B? Masuk ke variabel bebas ya. Sedangkan tidak bebas ini adalah ya yang mempengaruhi. Jadi kan pendapatan, harga, promosi, penduduk ini mempengaruhi permintaan atau mempengaruhi penawaran, sehingga permintaan penawaran itu variabel tidak bebas atau biasa kita simpulkan Y. Variabel bebas kita simpulkan X. Nah, saya ulangi. Variabel bebas ini adalah variabel yang besarnya tidak tergantung variabel lain. Contohnya apa? Harga, pendapatan, penduduk, promosi. Nah, variabel tidak bebasnya adalah ya variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi, yang dipengaruhi oleh permintaan, harga, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke variabel tidak bebas. Contohnya apa? Permintaan, penawaran, disimpulkan dengan Y. Nah, rumusnya adalah simple. Y sama dengan A tambah B kali X. A ini adalah konstantanya, B ini koefisiennya, X-nya ini variabel bebasnya tadi. Nah, supaya jelas kita masuk ke contoh di slide nomor 30. Ya betul Mbak Betty, harga termasuk variabel tidak bebas. Betul. Bentar, berarti selain harga tadi pendapatan juga harga gaji atau promosi, penjualan penduduk. Oke, berarti paham ya Mbak Betty ya? Saya harap teman-teman yang lain paham. Jadi ingat variabel bebas, variabel tidak bebas. Nanti mungkin keluar waktu ujian. Yuk, contohnya di slide nomor 30, periodenya itu ada periode 12 selama 12 bulan. Nah, T.
Pendapatan ingat tadi variabel apa? Kalau pendapatan ini maksudnya gaji. Gaji masuk ke variabel bebas atau tidak bebas? Masuk ke variabel tidak bebas. Kok tidak bebas? Sorry, variabel bebas. Salah sendiri saya. Variabel bebas. Nah, dilambangkan dengan X, variabel bebas ya. Jadi pendapatan itu X. Pendapatan di bulan pertama 60, kedua 65, 60 itu sampai di bulan ke-12 90. Nah, berapa permintaannya kemudian? No, ini suatu keunikan matematika dari waktu dan pendapatan kita bisa meramalkan permintaan. Nah, berarti kan memang benar-benar bisa meramal kita ini. Nah, rumusnya di situ itu ada rumus A-nya sama rumus B. Jadi di slide nomor 29 tadi kan ada A tambah B. Konstanta sama koefisien. A-nya ini rumusnya adalah XT pendapatan dikali T kuadrat, waktu kuadrat, dikurangi T, tidak perlu dikuadratkan, dikali XT pendapatan, N itu jumlah bulannya, dikali T kuadrat, sigma. Sigma ini, jangan lupa sigma ini artinya dijumlah dulu semua ya. Dikurangi jumlah T dikuadratkan. Begitu juga dengan B. Ini terlihat rumit tapi saya jelaskan nanti dengan cara sederhana. Tolong diperhatikan dulu cara membaca rumusnya. Oke, kita pelan-pelan saya ulangi. A. Oke, saya harap ini teman-teman memperhatikan ya. Mungkin kalau sambil kerja mungkin nanti bisa memperhatikan terutama di slide nomor 30 ini. A sama dengan jumlah kumulatif XT. Jumlah kumulatif XT itu jadi apa? Bukan 60, 65, 60 ini tapi jumlah dari 60 ditambah 65 ditambah 60, 70 sampai 90 itu dijumlah semua. Itu kalau ada tanda sigma. Jadi sigma XT adalah 60 ditambah 65 sampai 90 dikali sigma T kuadrat. Nah, sigma T kuadrat ingat yang dikuadratkan T-nya saja. T-nya itu apa? Periode kan? Berarti 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, sampai 12 dikuadratkan, kemudian baru dijumlah semuanya. Jangan lupa tanda sigmanya, jangan lupa. Dikurangi sigma T. Nah, bedanya apa dengan sigma T kuadrat? Ya, kalau sigma T aja berarti dijumlah saja, tidak perlu dikuadratkan. Oke, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Dikali sigma XT. Nah, sigma XT, ingat sigma XT dikali T. Ya nih, kita lagi ngomongin A ya, A di bagian A konstanta. Saya cek dulu ya, paham nggak? Baik Pak, tuh, oke. T dikali sigma XT dikali T. Nih, XT-nya adalah 60 dikali T. T-nya berapa? 1. Jadi 60 dikali 1, 2 dikali 65, 3 dikali 60, terus dijumlah semua. Dibagi N. N-nya berapa berarti? N-nya adalah jumlah dari T, 12. Nah, ini bedanya. N ini adalah jumlah keseluruhan T-nya. Jadi tidak perlu ditambah, tetapi dihitung 12. Oh, ada 12, berarti N-nya 12. Sigma T kuadrat, berarti jangan lupa, sama seperti atasnya. Dikuadratkan dulu T-nya. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, terus sampai 12 dikuadratkan, baru dijumlah hasil kuadratnya. Dikurangi, nah ini perlu hati-hati. Dalam kurung sigma T kuadrat. Berarti caranya nulisnya adalah dijumlah dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlahnya dijumlah baru dikuadratkan. Kita tahu ya bedanya ya. Sigma T kuadrat sama dalam kurung sigma T dikuadratkan. Jadi kalau yang kedua ini dalam kurung sigma T dikuadratkan ini adalah dijumlah dulu T-nya baru dikuadratkan. Kalau yang sigma T kuadrat setiap T-nya ini dikuadratkan. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, baru dijumlah. Nah, itu dibalik. Begitu juga yang B, ini rumusnya sama. Diperhatikan aja cara menghitungnya. Nih, cara sederhana menghitungnya, teman-teman buat tabelnya dulu di Excel atau ditulis dulu secara menurun. Nih, tabel 2 terakhir tidak perlu diperhatikan. Kita tidak menggunakan itu.
dua tabel DT min YT, XT min YT ini tidak perlu diperhatikan dulu, kita tidak sampai situ. Oke, saya minum dulu. Oke, yuk. Lanjut. Nah, supaya cara lebih gampangnya teman-teman membuat kolom menurun. Di situ ada T, XT. Kemudian ini T ditulis 1, 2, 3 sampai 12 kolom pertama. Paham ya? Oke, ini masih sederhana. Tolong perhatikan baik-baik semuanya. Saya mohon ini diperhatikan baik-baik. Jadi ditulis cara menurun. Kolom T 1, 2, 3, 4 tulis. Kemudian XT yang ada di soal tadi, yang ada di slide nomor 30 dipindahkan tetapi posisinya menurun secara vertikal. Nah, XT-nya berapa? 60, 65, 60, 70, 75, 75 itu tulis sampai 90. Kolom ketiga tinggal mengalihkan T dikali XT. Nah, 1 kali 60, 2 kali 65 berapa? 3 kali 60 berapa? 4 kali 70 berapa? Nah, kalau sudah, bikin kolom lagi nomor 4, T kuadrat. Nah, T kuadrat ini berapa? 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Nah, dah. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kan kita udah ketemu datanya. Jangan lupa bahwa ini dijumlahkan. Jadi kayak kolom ke-13 ini, baris ke-13 nanti dijumlahkan aja. T 1 sampai 12 berapa tuh dijumlah dari atas sampai bawah. Sampai bawah ST, sigma, XT berapa di kolom paling bawah. Ini nggak saya cantumkan. TXT dijumlah berapa, tulis di kolom paling bawah, di baris paling bawah. T kuadrat dijumlah berapa, tulis paling bawah. Kalau sudah, dari kolom 1, 2, 3, 4, masukkan lagi ke rumus A sama B. Kan ini mudah. Tinggal masukkan rumusnya, tinggal masukkan hasilnya. Sigma XT itu diambil dari jumlah keseluruhan dari XT, nomor 1 sampai 12 dijumlah. Sigma T kuadrat diambil dari kolom 4, dijumlah semua, dimasukkan ke sigma T kuadrat. Paham ya maksudnya ya? Saya harap paham. Saya memahami bahwa memang untuk belajar matematika dengan metode online memang agak susah. Kalau dulu tahun lalu kita masih ada kesempatan untuk offline, tapi tahun ini sayangnya tidak bisa offline. Saya harap penjelasan saya nanti Pak cukup paham. Nah, tujuanmu bikin kolom ini nanti adalah supaya memudahkan teman-teman untuk masuk ke rumus A sama B. Nah, belum selesai setelah teman-teman mengetahui jumlah nilai A dan jumlah nilai B, rumusnya belum selesai. Teman-teman harus masih memasukkan ke rumus Y sama dengan A tambah B tambah X. Y-nya kan yang dicari. A-nya tadi ketahuan kalau teman-teman sudah memasukkan. B-nya ketahuan kalau teman-teman sudah memasukkan. X-nya nanti diambil dari soal ini. X-nya nanti berapa? Bulan ke berapa? 60, 65, nah ini XT ini dari soal. X-nya ini dari soal. Oke, paham ya? Nah, itu dilihat di slide nomor 32. Kalau teman-teman nanti cek, hasilnya sama dengan yang ini. Slide nomor 32. Ayo semua kembali menuju ke slide nomor 32. B sama A. Nah, ini kan dari hasil ini, kolom ini masukkan ke rumus B. Ketemu 3,1 dibulatkan 3. Kemudian A-nya ketemu 56 dibulatkan 57. Nah, ini yang saya bilang tadi. Y setelah ketemu A sama D dimasukkan ke rumus Y. Y sama dengan A tambah BX. Y-nya berapa? Yang dicari. Kemudian A-nya berapa? 57. Ditambah B-nya berapa? 3. Dikali XT. XT-nya nanti tergantung. Kalau misalnya dicari peramalan di bulan ke-4. Ayo, berarti XT-nya diisi berapa? Dicari peramalan di bulan ke-4 dengan pendapatan 70. Ini pendapatan 70. Berapa berarti permintaannya di bulan ke-4? XT-nya diisi berapa? Kalau A-nya tadi kan jelas di 3. B-nya 3, A-nya 57. XT-nya ini kalau di bulan ke-4 diisi berapa? Ada yang tahu? 57.
57 kali Yang tahu? 4. XT-nya kalau misalnya peramalan pendapatan di bulan keempat, berarti diisi 70. 4 kali 57. Jadi kalau misalnya berapakah peramalan untuk pendapatan di bulan keempat, berarti setelah menghitung BA, masukkan ke rumus Y sama dengan 57 ditambah 3 dikali bulan keempat berapa pendapatannya? 70. Berarti 3 dikali 70 berapa? Kalau ada kalkulator 210, Pak. hitung 3 dikali 70 210. 210 ditambah 57. Jadi peramalan di bulan keempat 267. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan, berapakah peramalan permintaan di bulan ketujuh? Itu bulan ketujuh pendapatan XT-nya berapa? 80. Berarti sama dengan permintaannya sama dengan 57. 3 dikerjakan dulu dalam kurung 3 dikali 80 berapa? 240 ditambah 57. Jadi totalnya kalau misalnya ditanya bulan ke-7 tadi 297. Sampai sini paham ya? Yes. Oke. Kurang seperempat jam, saya lanjutkan dulu. Tinggal dikit biar nanti ini. Jadi kurang 10 menit, nanti 5 menit buat absensi. Biar gitu. Enggak, kita masih ada sampai 15 ya. Jam 1.15 kan? Oke. Dah, moga-moga cukup. Kita sampai jam 1.15 ya. Pengawasan. Nah, tadi yang berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Mbak Fitriani bahwa kita harus mengawasi bahwa kadang-kadang peramalan bisa miss. Tentu saja peramalan bisa meleset. Nah, bagaimana kita bisa mengawasi peramalan ini meleset? Kalau melesetnya 1 bulan ya udah nggak apa-apa, dan melesetnya dalam presentasi yang bisa dimaklumi. Tapi kalau melesetnya setiap bulan, udah 2 bulan, 3 bulan meleset, otomatis yang seperti saya jelaskan tadi, kita harus melakukan sebuah tindakan. Nah, bagaimana mengawasinya? Di sini ada beberapa cara: kesalahan absolut rata-rata, kesalahan kuadrat min akar, tes korelasi, kontrol limit. Nah, kita bahas 1, 2, 3. Yang keempat ini saya rasa kurang tepat untuk metode permintaan. Tapi saya coba singgung karena di modul ada. Oke, nomor 1, kesalahan absolut rata-rata deviasi. Nah, ini menurut saya paling mudah, yaitu adalah selisih absolut antara nilai peramalan dan nilai real dibagi jumlah data. Oke. Jadi misalnya di bulan 1 meramalkan 90. Oke, masukkan di situ 90 dikurangi nilai realnya ternyata cuman 60. Berarti 90 kurangi 60 berapa? 30. 30 dibagi jumlah datanya berapa? Ini kita di soal. Tuh. Jadi itu ya. Nah, di situ ada tanda. Bagaimana, Pak? Misalnya nilai peramalannya itu 60, nilai real-nya 80. 60 kurang 80 kan minus. Min 20. Nah, itu ada tanda absolut. Tanda absolut. Nah, itu tanda absolut tanda garis 2 tegak berdiri. Nah, itu menandakan bahwa walaupun minus itu tidak apa-apa. Jadi minus tetap ditulis positif. Itu pelajaran SMA ya, sambil diingat-ingat lagi matematika zaman SMA dan SMP. Kemudian ada kesalahan kuadrat min akar defisit standar. Ini caranya sama, cuman ada akarnya. Nah, ini sigma dalam kurung Y min Y aksen. Jadi nilai peramalannya, jadi yang diramalkan berapa dikurangi nilai aslinya, semua dikuadratkan dulu. Jadi kayak ini harus hati-hati dalam membaca rumus matematika. Kurung, makanya saya selalu mengajarkan kepada teman-teman pertama bahwa kurung ini penting karena kurung ini menandakan ini dikerjakan dahulu. Nah, Y kurangi Y aksen. Misalnya 30 dikurangi 20 ketemu 10. Kemudian 30 kurangi 20 dikerjakan dulu kan 10. Kemudian dikuadratkan. Berarti 10 kuadrat 100.
Nah, kemudian berikutnya bulan kedua. Bulan kedua 40 dikurangi 20 misalnya, ketemu 20. 20 terus dikuadratkan hasilnya 400. Nah, 100 tambah 400 dijumlah karena di sini ada tanda sigma. Nah, itu ya. Setelah semua dijumlah kemudian diakar. Nah, ini harus pakai kalkulator. Makanya saya selalu mengingatkan pakai kalkulator. Jangan lupa nanti kalau ujian bawa kalkulator. Nah, kemudian dibagi jumlah datanya berapa? 12K, 11K kayak gitu. Paham ya sampai sini? Ini masih sederhana cuman butuh hati-hati. Mbak Betty, iya ST diambil dari data, Pak. Dia atas data, Mbak. Itu tadi diketahui di soal kan? Hmm. Oke, paham, Mbak. Terima kasih sudah paham. Nah, itu ya kesalahan kuadrat min. Maksudnya kayak gitu. Jadi saya ingatkan berkali-kali, hati-hati dalam membaca rumus. Sigma itu artinya dijumlah keseluruhan. Sigma, tanda yang kayak E. E itu simbol Yunani itu artinya dijumlah keseluruhan. Dalam kurung kerjakan dahulu. Dikuadratkan itu ya. Tes korelasi ya, ini sama rumusnya mirip-mirip. Saya cuma jelaskan aja Y ini data real ya, sama Y aksen data peramalannya. Kemudian Z ini means data real. Nah, ini nanti diketahui di soal means data realnya berapa. Min ini apa? Ayo. Kalau masih ingat SMP, min, median, modus. Ada yang masih ingat nggak min itu apa? Nilai Itu kan tengah. sudah Median nilai mod. yang sering muncul. Min adalah rata-rata. Rata. Median nilai tengah. Ya, betul Mbak. Itu nanti masih ingat ya. Minnya adalah rata-rata. Kalau dulu zaman SMP ada pelajaran min, median, modus. Nah, berarti kalau ini rata-rata berarti Z ini kan ada artinya means data real. Berarti data realnya, bukan data peramalannya, data realnya ini dijumlah di rata-rata dulu, baru dimasukkan situ. Baru dijumlahkan, dikuadratkan, baru dijumlahkan semuanya. Ini loh, ada tanda apa kuadratnya. Jangan lupa, jangan ditinggalkan tanda kuadratnya. Tuh. Oke, jangan lupa ya, min ini adalah rata-rata. Oke. Kontrol limit. Nah, kontrol limit ini menurut saya kurang bisa meramal. Oh iya, kalau hasilnya dari tes korelasi ini menunjukkan semakin besar, berarti ya peramalan kita semakin bagus. Kalau main rendah ya nilainya rendah ya berarti peramalan kita kurang tepat gitu. Kalau kontrol limit ini menurut saya tidak terlalu tepat untuk menjelaskan sebuah metode untuk melihat bahwa apakah ini tepat atau tidak. Karena ini biasanya digunakan untuk melihat kecacatan produk. Jadi kalau misalnya di produksi ini kalau teman-teman ada yang bekerja di pabrik, biasanya kan ada tuh QC, quality control, kan biasanya untuk mengambil sampel untuk melihat berapa persen kecacatan produk selama 1 jam. Misalnya ini menghasilkan produk minuman botol. Nah, 1 jam ini ada botol yang cacat, ada minuman yang tidak terisi secara standar. Nah, ini cara ngeceknya berapa persennya dari kontrol limit. Tadi saya rasa ini kurang tepat untuk menjelaskan meramalkan penjualan. Tapi produksi oke. Jadi saya tidak ingin sebenarnya untuk menjelaskan ini karena tidak terlalu berkorelasi. Tadi itu ada rumusnya, degree of freedom, banyaknya pengamatan bebas dari total pengamatan N, jumlah total pengamatan itu ada penjelasannya, degree of freedom. Sigma marginal ini sama, yaitu jumlah jarak bergerak, yaitu jumlah jarak bergerak ini ya data real dikurangi data ramalannya. Selisihnya berapa, kemudian dijumlah. Kemudian Y nilai real, Y peramalan, udah tahu ya, tadi sudah saya jelaskan. N-nya banyak periode data peramalan. Nah,
Kemudian dimasukkan ke rumus degree of freedom. Nah, kemudian kita menghitung batas atas dan batas bawah. Nah, di sini batas atas itu 2,66. Nah, batas atas 2,66 ini adalah nilai indeks. Nah, nilai indeks ini sebenarnya bisa dihitung secara manual. Nah, itu ada rumusnya. Nah, tetapi sekali lagi untuk kenapa mungkin teman-teman di sini akan bertanya, kenapa 2,66? 2,66 ini dapat dari mana? Nah, itu ada rumusnya perhitungannya. Nah, ini saya cantumkan halaman website itu untuk bagaimana menghitung nilai 2,66. Tapi sekali lagi itu untuk menghitung kecacatan produk produksi. Nah, apabila untuk meramalkan sesuatu yang lebih umum, yaitu penjualan, kita bisa menggunakan nilai 2,66 ini ada nilai yang telah diberikan, yaitu nilai umum. Secara umum untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi, mohon maaf, terima saja 2,66. Itu memang indeksnya itu untuk meramalkan penjualan. Itu lebih atau kurang 2,66. Nah, apa itu batas atas batas bawah? Nah, kalau teman-teman tahu biasanya di grafik itu kan biasanya ada batas atas batas bawah. Kasarannya seperti ini. Apabila nanti 2,66 nilai peramalan teman-teman ini di antara batas atas dan batas bawah, maka peramalan bisa dikatakan tepat. Tetapi apabila nilai peramalan saudara-saudara sekalian ini melebihi batas atas, berarti apa? Kalau melebihi batas atasnya, berarti dia melebihi ekspektasi. Sebaliknya, kalau teman-teman ini meramalkan nilainya ternyata berada di batas bawah, di bawah batas bawah, maka peramalannya ini sangat jelek. Nah, ingat di situ ada batas atas sama dengan 2,66 dikali DOF, degree of freedom R. Nah, setelah menghitung degree of freedom yang di rumus nomor 4 ini, ketemu hasilnya dikali 2,66. Kemudian batas bawahnya minus 2,66. Kenapa minus? Karena di bawah. Kalau di grafik kan, kalau kurva Y sama X itu, yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, yang bawah ini dikasih tanda minus, min 2,66 dikali hasilnya degree of freedom. Seperti saya bilang, apabila hasil peramalannya berada di antara nilai ini, berarti baik. Melebihi berarti melebihi ekspektasi. Jauh di bawah batas bawah berarti apa? Sangat jelek, peramalan tidak tepat. Oke, bentar ya. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Oke, Ya, mau tanya yang hasil dari 2,66 itu saya cek berarti dulu. kita Ini ada carinya pertanyaan di di web sini. tutorialnya. Maaf, saya undur diri keperluan Mbak Wiwin. Oke, saya centang dulu ya Mbak Wiwin. Wiwin. Mbak Wiwin. Sepertinya bapaknya nggak mendengar suara kita Oke, semua. Mbak Wiwin mungkin udah live ya. Oke, sudah saya cantumkan Mbak Wiwin. Terima kasih. Iya, Mbak Betty, oke. dengar. Silakan selamat bekerja Mbak Wiwin. Terima kasih atas kehadirannya. Jika di bawah batas bawah berarti paling tidak akan. Jadi bayangin kurva itu loh. Tuh ya. Oke, saya lanjutin dulu kurang 5 menit. Nah, ini masuk ke pesaing. Jadi kita harus tahu, kita sudah sekarang selesai masalah menghitung, meramalkan dan melihat ketepatan peramalan. Kita selesai.
Kemudian kita masuk ke pesaing. Kita harus tahu siapa pesaing itu, bagaimana strategi pesaing, tujuan pesaing apa, kelebihan dan kekurangan pesaing apa, reaksi pesaing apa. Nah, ini hal-hal umum yang memang kita harus tanyakan pada diri kita sendiri supaya kita bisa mendapatkan bisnis yang kita bisa mengalahkan pesaing kita. Ini hal-hal umum. Persaingan. Nah, pesaing ini adalah perusahaan lain dengan pasar yang sama. Ya, pasar yang sama itu biasanya terutama di kota yang sama, di daerah yang sama. Kemudian sejenis juga. Nah, kita kasih tahu. Kita cari tahu posisi pesaing kita ini ada apa? Sebagai pemimpin kah, penantang pasar atau pengikut pasar. Nah, pemimpin pasar ini mungkin ya dia memang dia udah dari dulu dia udah bergerak di bidang itu, sudah punya nama. Otomatis dia sebagai pemimpin yang nomor satu, kemudian dia juga bergerak di itu lebih dahulu. Penantang berarti dia baru dan menawarkan sesuatu yang baru pula. Nah, jadi dia menantang karena dia menawarkan sudah baru dan dia menawarkan sesuatu yang baru pula. Fasilitas tidak dimiliki oleh pesaing. Pengikut ya, dia hanya mendompleng atau mengikuti atau mengcopy. Contohnya mungkin dulu kalau zaman BlackBerry banyak HP-HP keluaran negara Cina yang dia hanya mendompleng. Maksudnya ya fiturnya tidak seberapa, fasilitasnya juga sama, modelnya aja ngikut saja seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat posisi pesaing kita dan di mata persaingan posisi bisnis kita ini sebenarnya di mana sih? Nah, saya yakin teman-teman juga sudah biasa melihat ini yaitu analisis SWOT. Nah, ini tahu ya analisis SWOT ya? Jadi saya cantumkan contoh analisis SWOT. Jadi ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Nah, tulis di sini. Kekuatan kita apa? Kalau kita berada di kuadran yang pertama, kekuatan kesempatan. Berarti bagaimana kita meningkatkan peluang kita dan kekuatan kesempatan kita. Di kuadran pertama strategi SO ini. Tulis di sini strategi bisnis teman-teman. Tuliskan di sini strategi bisnis teman-teman di mana yang bisa meningkatkan kekuatan dan bisa meningkatkan peluang dan kekuatan. Nah, strategi kelemahan kesempatan atau WO ini yaitu tuliskan strategi apa yang harus dapat digunakan untuk menekan kelemahan bisnis teman-teman, tapi juga meningkatkan kesempatannya. Jadi yang ditulis di kuadran yang warna biru muda ini adalah strateginya ya, bukan kelemahannya, tetapi strateginya ini yang perlu diingat. Kemudian strategi ST. Jadi bagaimana di kuadran 3 ini teman-teman bisa makin meningkatkan kekuatan tetapi mengurangi ancaman bisnis. Nah, strategi WT ini tulis strateginya bagaimana untuk mengurangi kelemahan bisnis teman-teman tetapi juga mengurangi ancaman. Jadi sekali lagi yang di biru muda ini adalah strateginya, bukan daftarnya. Daftarnya ditulis di samping di warna kuning. Apa aja kesempatannya, apa aja ancamannya, apa aja kekuatannya, apa aja kelemahannya, tulis di warna kuning. Strateginya ditulis di warna biru muda. Nah, itu saya tulis di sebelah bagian kecil-kecil di sebelah kanan itu contohnya bagaimana cara membentuk analisis SWOT. Walaupun mungkin teman-teman sudah pernah tahu tetapi lupa, silakan bisa dilihat. Enggak, Mbak Betty, 2,66 itu tidak dilihat dari link di web itu hanya referensi saja. 2,66 itu nilai mutlak yang diberikan untuk melihat penjualan. Jadi yaudah terima aja itu indeksnya 2,66 seperti itu karena ini untuk menganalisis penjualan. Nah, kalau yang ada di website itu untuk nilainya bukan 2,66 lagi tetapi bisa macam-macam karena itu untuk melihat defect kecacatan produk. Jadi makanya saya malas ya, bukan malas ya. Makanya saya merasa kalau kontrol limit tadi itu tidak tepat untuk penjualan, saya bilang itu. Makanya kalau teman-teman ingin melihat ketepatan peramalan, merujuklah ke nomor 1, 2, atau 3. Karena nomor 4 kontrol limit ini sebenarnya digunakan untuk melihat kecacatan produk dalam produksi, bukan melihat ketepatan
peramalan penjualan. Itu dua hal yang berbeda. Untuk melihat kecacatan produk dalam 1 jam produksi bisa menggunakan ini. Dengan perhitungan degree of freedom dan nilai indeksnya bisa dilihat di website yang saya cantumkan. Nah, itu untuk melihat kecacatan produksi selama 1 jam atau selama 8 jam gitu. Tetapi untuk ketepatan peramalan penjualan, saya rasa itu kurang terlalu cocok walaupun bisa. Nah, indeksnya pakai 2,66. Itu udah kayak umum gitu loh. Jadi pakai aja 2,66. Tapi degree of freedom-nya dihitung. Itu ya. Nah, slide nomor 40. Persaingan ini bisa menjadi sumber keunggulan bagi kita. Persaingan ini bisa dilihat dari produknya, lokasinya, promosinya, harga, merek, servis, dan proses. Jadi produk pesaing kita ini apa, lokasinya di mana, bagaimana promosi dia, mereknya seperti apa, harganya seperti apa, seperti itu. Umumnya itu ya. Oke, slide nomor 41. Perencanaan produksi, jadi strategi pemasaran. Bagaimana kita bisa memasarkan secara baik dan benar? Yang pertama kita merencanakan produksi, kemudian merencanakan harganya berapa. Kemudian setelah kita tahu, kita tentukan harga produk kita, kemudian kita bikin perencanaan saluran distribusi. Nah, kita mendistribusikannya seperti apa? Melalui darat, laut, udara, macam itu. Kemudian bagaimana kita promosinya? Promosinya ini mungkin dari sosial media, atau mempromosikan dari mulut ke mulut, atau dari koran, nah semacam itu. Jadi strategi pemasaran umum yang kita bisa kita gunakan logika. Nah, ini juga hal umum juga, kita bisa melihat kekuatan bisnis kita, kekuatan produk kita ini dengan 5W1H. Who, where, what, when, why, how. Siapa pangsa pasar kita? Siapa peminat kita? Where, di mana kita akan memasarkan itu? Apa apa metode pemasarannya? Daratkah? Lautkah? Udaranya? Menggunakan metode pemasaran sosial media kah? Nah, when, kapan ini akan dilancarkan? Apa ini kapan akan dilakukan? Mengapa Anda memilih produk ini? Dan how? Ini bagaimana prosedurnya? Nah, ini salah satu cara paling sederhana untuk menentukan strategi pemasaran. Itu indikatornya, dari situ outputnya nanti contoh pertanyaannya seperti apa ada di situ. Nah, evaluasi produk. Nah, nantinya ketika produk sudah dipasarkan, sudah di launching, kita harus selalu mengevaluasi. Nah, ini lebih lanjut nanti di minggu-minggu berikutnya akan saya jelaskan mengenai evaluasi produk. Yang perlu diingat hanyalah satu, persepsi konsumen tentang produk Anda itulah realita produk Anda untuk Anda. Nah, itu ya. Itu umum tapi penting dan sering lupa. Mungkin di sini udah punya bisnis, merasa bisnis saya sudah merasa jumawa, sudah merasa superior bahwa produk saya ini yang paling bagus. Jangan salah, bagaimana persepsi konsumen terhadap servis jasa yang Anda tawarkan atau produk yang Anda jual, itulah realita mengenai produk Anda. Tidak bisa dipungkiri, pendapat konsumen itulah yang harus kita jadikan acuan. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kalau ada pertanyaan silakan diketik. Kalau masih ada sesuatu saya akan bantu jawab, atau mungkin bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang logout ini siapa? Izin Bapak saya logout duluan. Yang 886 ini siapa ya? Ada yang tahu? Oke, saya Tri tadi. ini sekarang bentar, saya absen sekarang karena waktunya memang sudah waktunya habis sih. 10 menit lagi habis. 5 menit lagi, 10 menit lagi habis. Ntar saya tanya di grup.
Oke, saya absen. Saya minta tolong bilang hadir atau ketik hadir ya. Mas Rayani Irawati Sejabat. Saya nggak denger tuh. Saya nggak denger. Atau atau ini saya ya yang rusak ya. Nggak denger tuh. Atau yang lain denger Mbak. Oh nggak denger toh. Oh maaf 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 maaf. Mohon maaf Mbak, saya nggak denger. Wait, 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 jangan satu-satu. Mohon maaf, mungkin saya speaker saya. Satu-satu saya sebut namanya baru ngomong hadir ya. Melani, Melani Put Dewi hadir. Atau gara-gara speak headset saya. Emmy, Emmy, Emmy. Oh, ini setelah saya lepas headset baru denger. Oh, berarti mungkin headset saya sih yang bermasalah. Mohon maaf ya, jadi saya nggak bisa. Iya, Ini udah ada yang ngomong ya bener. Maaf ya, tadi iya nggak apa-apa Pak. maaf Soalnya ya. saya coba tes buka speakernya itu sepertinya kok Bapak nggak mendengar gitu. Iya, terima Ternyata dari headset saya. Tapi suara saya kedengaran kan? terdengar jelas sekali kalau suara Bapak, tapi Oh, suara kami tidak bisa iya, terdengar maaf juga. ya. Ini baru saya lepas baru denger. Duh, mohon maaf sekali ya. Iya, iya, Oke, Pak. Emmy, Mbak Emmy, Mbak Emmy, Mbak Emmy. Oh iya, Mbak Mas Yani silakan. Terima kasih. Mbak Emmy, Mbak Mei Rahmawati, Mbak Mei Rahmawati, Mbak Rina Triati. Hadir, Pak. Siapa ini yang hadir? Rina, Pak. Rina Triati hadir. Oke, Widya Ningsih. Hadir, Pak. Widyaningsih. Oke, Wike Nuryati. Hadir Pak, Wika hadir Pak. Oke, makasih Mbak Revita. Iya Pak. Ya Mbak Ayu, sebentar Mbak Ayu nitip absen dulu. Ntar. Oke Mbak Ayu boleh pindah. Mbak Revita hadir. Oke, good. Oke, and then Mbak Mas Ajat Nur Hidayat. Hadir saya Pak, Revita. Ya, Mbak Revita udah catat. Siapa lagi ini tadi? Mas Ajat. Ada yang tahu Mas Ajat hadir nggak tadi? Sepertinya meninggalkan sempat hadir di awal. Oh, oke. Ya udah saya anggap hadir. Betty hadir ya. Hadir. Fitriani hadir. Mbak Fitri masih ada? Masih, Pak. Oke. Mbak Fitri tadi jawaban saya jelas ya tadi pertanyaannya ya. Bisa diterima ya. Iya, Pak, sudah jelas. Lili, Bisa. Terima kasih, Pak. sama-sama. Mbak Lili Setiawati. Hadir, Pak. Oke. Ini teman-teman kumpul jadi satu atau di rumah sendiri-sendiri sih? Enggak, kumpul jadi satu ya? Saya, Pak. Maaf. Kenapa? Di rumah Oh, di rumah. sendiri-sendiri, Kirain Pak. kumpul. Kan yang di Taiwan, kalau dulu ada offline ya, enak ya. Jadi bisa kumpul, kenalan di Taipei situ. Anyway, Mbak Mas Riah, Mbak Ketua kelas ini mana? Hadir ya? Mas Saiful Mujab. Ada yang tahu Mas Saiful Mujab hari ini ada yang tahu? Sempat hadir nggak? Ada yang tahu kah? Nggak ada? Atau izin tadi nggak ada izin? Mbak Tri? Kayaknya nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya. Tahu saya sebenarnya itu uh, Ada nggak orang itu, Pak Ibu. Ya?
Masa Saya live mulai, online? tapi orangnya paling kerja apa ya? Ada online nggak? Ada yang kelihatan dia online nggak tadi? Maksudnya masuk di... Lihat online itu. Kenapa? Masih kelihatan online tapi nggak tahu kok nggak ini ya. Oh ya Apa udah nggak dia apa-apa. kerja? Kalau Di ada yang peserta kelihatan masih ada, online, Pak. kalau ada yang kelihatan online saya anggap hadir. Karena ini nilai kehadirannya cuma 8. Jadi kalau teman ada yang nggak bisa hadir, kalau saya nggak absen itu mempengaruhi nilai. Jadi saya kasihan gitu. Tri Gustina Sari. Tri Gustina Sari ada yang kelihatan online tadi? Mbak Tri Gustina Sari? Mungkin logout Kayaknya duluan. ada, Pak, tadi. Oh tadi ya kayaknya ada ya udah. Mbak Ulin. Ulin hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir, oke Hadir. dengar. Thank you. Hadir. Mbak Vera. Ada. Oke. Pak. Lina Eviandari. Lina Eviandari. Apa yang di grup bukan ya? Lah itu nggak tahu, Pak. Hadir, Pak. Oh hadir. Oh, Saya iya. hadir. Saya pun juga Ya, saya ada. ada online tapi nggak bisa aktif menyimak soalnya lagi Oh. kerja. Oke nggak apa-apa. Si ini Mbak Makasih, Eti Pak. Carwati. Ada, Pak. Buku. Oh. Halo. Terakhir Mbak Laili. Masih online. Ada Oke. Pak. Oke. Berarti yang Hadir. saya note nggak hadir ini cuma 2, Mbak Emi sama Mei Rahmawati. Mohon apakah ada yang kelihatan tadi? Tidak, Pak. Mereka emang belum hadir minggu depan katanya. Oh gitu, ya sudah. Saya tulis tidak hadir ya. Mungkin teman-temannya ini di posisi di Malaysia atau mana atau di mana atau Hong Kong. Di Nanti Hongkong. teman-temannya yang kenal mohon di ingatkan. Oke. Iya, Pak. Sudah saya kasih tahu, Pak. Kasihan nanti misalnya ini nggak hadir. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali tadi saya nggak dengar, ternyata headset saya bermasalah. Nanti diingat. Nah, itu saja.